Xiang Lai yakin dia mengenal Liu Jinghai dengan baik. Jika Liu Jinghai ada di sini, dia pasti akan keluar dan mengendalikan situasi ini. Mengapa dia sangat penakut? Suara Xiang Lai bergema di sekitarnya. Halo juga mencibir. Avatar Raja Serigalanya tiba-tiba membesar. Yang Yan, Di Qing, apakah kalian benar-benar berpikir seorang kultivator 6 daun dapat memimpin pasukan? Jagoan. Tubuh Dharma Raja Serigala tiba-tiba membengkak dan tumbuh lebih besar. Teratai emas di bawah kuku Avatar Raja Serigala pun mengembang dengan bunyi retakan. Sehelai daun muncul di sudut teratai emas. 7 daun berputar mengelilingi teratai emas. Dalam formasi persegi, Haluo menjadi sangat kuat. Ledakan, ledakan. Yang Yan dan Di Qing langsung terlempar oleh Raja Serigala. Begitu avatar mereka menghilang, mereka memuntahkan seteguk darah. Jelas, Wachongyang tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Xiang Lai mengangguk puas. Dia menukik ke arah kereta terbang itu. Ledakan. Vena formasi retak lagi. Ledakan. Vena formasi melonjak dan hancur seperti kaca. Lebih dari 1000 kultivator Sekte Nether diserang 2 kali oleh energi Xiang Lai. Mereka jatuh dari langit. Xiang Lai mendarat di kereta terbang. Ki Prama mengalir dari lautan Ki dan Tiannya ke kakinya dan seluruh kereta terbangnya. Xiang Lai mengendalikan kereta terbang Sekte Nether. Seperti yang diharapkan, kosong, kata Xiang Lai penuh percaya diri. Karena kecewa dengan tidak adanya Liu Jinghai di kereta terbang, Xiang Lai marah dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku menghancurkan kereta raksasa ini." Akan tetapi, sebelum dia menghancurkan kereta terbang tersebut, sebuah energi muncul dan meleset ke arah belakang tubuhnya. Xiang Lai bukanlah orang biasa. Dia bisa merasakan bahaya di belakangnya. Dia segera mengaktifkan energi perlindungannya. Terlambat, kata sosok misterius yang bersembunyi di kereta terbang itu. Bam! Xiang Lai menerjang maju, kekuatan aneh dengan mudah merobek energi pelindungnya. Ludah, dia memuntahkan seteguk darah. Serangannya juga menyebabkan Xiang Lai terlempar keluar dari kereta terbang itu. Paman Xiang, Liu Bing melayang di udara di atas kereta perang. Ketika dia melihat ini, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia buru-buru melihat orang di kereta terbang itu. Orang yang muncul bukanlah Liu Jinghai, itu adalah murid ketujuh Pavilion Langit Satan, Si Wuya. Si Wuya menarik telapak tangannya. Jimat di tangannya menyala dan menghilang begitu saja. Yu Hong menahan rasa sakit saat ia melompat ke kereta terbang. Tuan ketujuh, Anda berhasil. Si Wuya berjalan ke kemudi kereta terbang dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia menatap Xiang Lai dan berkata dengan suara yang jelas, "Kamu tidak beruntung. Aku telah mempelajari mantra Sekte Master Surgawi selama bertahun-tahun, tetapi aku tidak menyangka akan menggunakannya padamu. Semua hal di dunia ini memiliki kelemahannya masing-masing. Seorang kultivator 8 daun juga memiliki kelemahan. Agar dapat mematahkan mantra gurunya, dia telah mempelajari mantra Sekte Master Surgawi dengan tekun. Selain itu, kakak senior tertuanya juga telah mencari setumpuk jimat dari berbagai sekte Tao untuk membantunya memecahkan mantra. Jimat itu hanya digunakan 1 kali sebelum semuanya hilang. Namun, sekali saja sudah cukup." Ledakan, Xiang Lai terjatuh ke tanah. Si Wuya tahu bahwa dia belum mati, tetapi sudah cukup baginya untuk melukai Xiang Lai. Yang Yan, Di Qing, dan Bai Yuqing kembali dengan luka-luka. Wachongyang adalah satu-satunya yang tersisa. Si Wuya menatap Liu Bing dan berkata, "Liu Bing, sejak kau menginjakkan kaki di kota provinsi Liangzhou, kau sudah kalah." Suara yang dikeluarkan Liu Bing tanpa menanggapi hal yang dikatakan si Wuya. Xiang Lai adalah kecelakaan kecil. Namun, pernahkah kau berpikir bahwa formasi provinsi Liang selalu utuh? Ucapan si Wuya membuat para prajurit Liu Bing saling bertukar pandang. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Liu Bing mengerutkan kening dalam-dalam. Bisa dibilang begitu, mengenai suku lain ini, dari awal hingga akhir, mereka tak lebih dari sekumpulan binatang tak beradab bagiku, kata si Wuya perlahan. Kata-katanya bagaikan mutiara di hati. Halu sangat marah ketika mendengar ini. Avatar Raja Serigalanya berkembang lagi. Mungkin
Dia marah mendengar kata-kata si Wuya. 2000 kultivator di formasi persegi sihir mendongak bersamaan. Kabut ungu tebal mengepul dari tubuh mereka. Avatar Raja Serigala terus menyerap kabut ungu. Ia tumbuh semakin besar dan besar. Halu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah memperhitungkan semuanya?" Bai Yuking buru-buru berjalan mendekati si Wuya dan berkata, "Tuan ketujuh, saya minta mundur. Rencananya berhasil. Jika kita mundur, Haluo pasti akan mengincar Liu Bing." Yang Yan dan Di Qing juga membungkuk. Si Wuya tahu Haluo akan menahan diri. Setelah bertahun-tahun, hanya dia dan Yu Jinghai yang tahu seberapa baik mereka mengenal suku lain. Mundur, mengikuti sesuai rencana. Liu Bing bingung campur marah terlihat dari ekspresi dia yang menggigit giginya. Dia tidak punya pilihan lain di saat kondisi seperti itu. Putri Yang Ning keluar dan terbang di udara. "Si Wuya, beraninya kau pergi. Mustahil bagi Anda untuk meraup keuntungan tanpa melakukan apapun." Yang Ning, Wuya mengerutkan kening. Ketiga pelindung agung itu membungkuk lagi. "Tuan ketujuh, silakan ikuti rencananya." Si Wuya memandang Yang Ning yang melayang di udara. Ekspresi Yang Ning tenang. Dia tidak gugup maupun gelisah. Bahkan ada senyum hangat di wajahnya saat dia melihat si Wuya yang berdiri di kereta terbang. Sudut bibirnya melengkung, membentuk senyum puas. Seolah-olah ini sudah cukup. Yang Ning mengangkat tangan kanannya sedikit. Pedang energi muncul di telapak tangannya. "Silakan lanjutkan rencanamu." Yang Ning meraih pedang energi dan menusukkannya ke dadanya. Ketika seseorang tidak yakin dengan apa yang mereka inginkan, mudah bagi mereka untuk terjebak dalam dilema. Ketika semuanya terjadi, semua pilihan akan tampak menggelikan, dan tidak akan ada pilihan lain. Mata si Wuya memantulkan gambaran pedang energi yang sedang diangkat, seolah-olah ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Dengan ketukan kakinya, dia melesat ke arah Yang Ning bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Pasangan yang bernasib malang, hanya ini yang bisa dilakukan oleh Tuan ketujuh dari Pavilion Langit Setan, kata Halu mengejek. Di dalam formasi sihir agung yang dapat bergerak, Halu dengan paksa menaikkan avatar Raja Serigalanya ke tahap 8 daun. Raja Serigala 8 daun itu terbang ke arah si Wuya. "Tuan ketujuh!" teriak ketiga elit Sekte Nether dengan penuh khawatir. Tidak peduli seberapa besar Yang Ning ingin tetap tenang dan kalem, Yang Ning tidak dapat mengendalikan emosinya. Namun, saat dia melihat si Wuya terbang ke arahnya, ekspresinya berubah. Mengapa? Yang Ning tidak menahan diri. Dia menusuk dengan pedang energinya. Si Wuya selalu menganggap dirinya sebagai hewan berdarah dingin yang tidak akan tergerak oleh apapun. Namun, saat pedang energi itu menusuk Putri Yung Ning, dia merasakan seolah-olah pedang itu telah menusuk jantungnya. Si Wuya melancarkan jurus telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan panik. Ia menerbangkan kereta perang Liu Bing dan menangkap Yang Ning. Darah berceceran di mana-mana, pakainya ternoda. Sayangnya, cakar avatar Raja Serigala mendaratkan pukulan keras di punggungnya. Bam, pakaian si Wuya tercabik-cabik. Dia memeluk Putri Yang Ning erat-erat saat dia jatuh ke arah bangunan di kejauhan seperti layang-layang yang talinya putus. Bangunan yang terkena benturan membuatnya terbang ke udara. Pada akhirnya mereka berdua jatuh ke tanah.